Hei, mau apa kalian? Kalian mau bakar kebun kami ya? Kejar, 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 kejar! Gua buat Belanda tanah tandai. Ota, si Tutung di mana dai? Suku Karo adalah salah satu suku asli yang tinggal di wilayah dataran tinggi Karo. Suku Karo tersebar di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Deli Serdang, Langkat, Dairi, serta penduduk asli Kota Medan yang kemudian dikenal sebagai masyarakat Melayu. Nama Karo berasal dari gabungan kata Ha dan Ro, yang artinya orang yang datang. Orang Karo dikenal sebagai bagian dari kelompok etnis Batak, yang merupakan kelompok etnis terbesar ketiga di Indonesia. Mereka sering disebut sebagai orang Batak Karo. Suku ini memiliki bahasa sendiri yang disebut bahasa Karo. Suku Karo memiliki 5 marga, yaitu Karo-Karo, Ginting, Tarigan, Peranginangin, dan Sembiring. Pada awalnya, agama suku Karo disebut agama Perbegu atau Pemena, di mana orang Karo percaya kepada roh nenek moyang yang sudah meninggal dan memiliki kekuatan. Pada tahun 1823, salah satu wilayah di Sumatera Utara, yaitu daerah tempat tinggal masyarakat Karo, terkenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah penting yang sangat diminati di Eropa, seperti lada, tembakau, dan rempah-rempah lainnya. Hal ini menarik perhatian kolonial Belanda untuk membuka perkebunan yang luas di wilayah Karo, Sumatera Utara. Seiring dengan keinginan Belanda untuk membuka perkebunan di daerah Sumatera Timur, Belanda bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memberikan lahan seluas-luasnya untuk Belanda. Sehingga ini menimbulkan konflik, khususnya bagi orang Karo, karena rakyat kehilangan lahan. Mau apa kalian? Kalian mau bakar kebun kami ya? Kejar, 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 kejar! Kejar! Tahun 1872, Datuk Sunggal memimpin Perang Batak atau Batak Orlok. Masyarakat Karo yang dipimpin Datuk Sunggal mengadakan penyerangan terus-menerus ke pihak perkebunan Belanda. Walaupun sering sekali kalah, tetapi mereka tidak pernah berhenti. Mereka membakar bangsal-bangsal perkebunan, merusak bibit-bibit tembakau, dan itu sangat menimbulkan kerugian di pihak perkebunan Belanda. Gua buat Belanda tanah tandai. Dua kala teman tapi yang gua penjara kena. Ota, si Tutung di mana dai? Serang! Tutung! Tutung! Pemberontakan yang dilakukan oleh orang Karo menyebabkan manajer perkebunan Belanda bernama J.T. Kramer menghadapi masalah besar. Ia berusaha mencari cara agar orang Karo mengerti bahwa pemberontakan yang mereka lakukan adalah sebuah kejahatan.
J.T. Kramer melakukan pertemuan di Belanda dengan Jan Kramer, yaitu seorang misionaris yang bertugas di daerah Jawa Timur. Dalam pertemuan itu, terdapat keputusan penting. Mereka meminta pemerintah Belanda mengirimkan misionaris khusus untuk masyarakat Karo. Pada tahun 1797 adalah awal mula masuknya agama Kristen Protestan di wilayah Indonesia bagian timur, yang ditandai dengan kedatangan lembaga misi Belanda yaitu Nederlands Zendingsgenootschap atau NZG. Kota Ambon di Provinsi Maluku merupakan titik awal penginjilan dan penyebaran agama Kristen Protestan di wilayah Indonesia bagian timur. Dan penginjil yang datang tahun 1800-an juga, Joseph Kam datang lebih dulu ke Maluku, lalu dia menjadi koordinator untuk wilayah Indonesia bagian timur waktu itu, termasuk Papua dan Sulawesi Utara. Joseph Kam yang dikenal sebagai Rasul Maluku memulai pelayanan di Ambon. Dengan pengabdian dan dedikasinya, banyak gereja di Ambon mengalami kebangunan rohani yang luar biasa. Joseph Kam berharap agar Injil dapat tersebar lebih luas, menjangkau banyak jiwa di berbagai pulau di Indonesia bagian timur. Nah, Joseph Kam meminta penginjil di Eropa waktu itu mengirim misionaris ke Sulawesi Utara. Dan NZG kemudian mengutus Riedel dan Schwartz. Mereka melakukan pekabaran Injil dan luar biasa, begitu banyak orang Minahasa menjadi percaya. Manado, sebuah kota di Sulawesi Utara yang mayoritas penduduknya 70% beragama Kristen yang berasal dari suku Minahasa. Banyak misionaris datang mengabdikan diri untuk menyebarkan Injil ke suku Minahasa. Namun ada dua misionaris yang diutus oleh organisasi misi Belanda dan yang memiliki pengaruh paling signifikan dalam penyebaran Injil kepada suku Minahasa. Riedel dan Schwartz dikenal begitu kuat untuk semangat pekabaran Injilnya, karena mereka bukan hanya memberi kesaksian tentang Tuhan Yesus, tetapi mereka juga mendirikan sekolah-sekolah. Jadi sekolah-sekolah yang ada di Minahasa ini. Jadi pelayanan penginjilan gereja Protestan Indonesia itu terdiri dari berbagai gereja, maka mereka mendirikan gereja bagian mandiri yang di dalamnya adalah Gemim. Pelayanan misionaris di Minahasa menjadi kunci perkembangan gereja di Indonesia. Kebangunan rohani Gemim melalui sekolah dan rumah sakit menginspirasi pengutusan guru Injil ke berbagai daerah di Indonesia. Malah sebelumnya, sebelum di awal-awal pembentukan Gemim ini sebagai gereja mandiri, justru Gemim sudah mengutus tenaga utusan termasuk di Batakaro. Ada Ponto, ada juga Wenas. Itu yang dilakukan. Justru mereka itu bukan pendeta. Justru mereka itu adalah warga jemaat awam. Atas permintaan J.T. Kramer, Dewan Misi NZG mengutus Hendrik Cornelis Kruit yang melayani di Manado untuk membawa Injil ke Tanah Karo. Perjalanan sejauh 4.000 km dari Manado ke Desa Bulu Awar adalah bukti keteguhan hati dan pengorbanan yang luar biasa. Melewati lautan, hutan belantara, dan medan yang berat, Kruit mengemban misi suci yang akan mengubah kehidupan suku Karo selamanya. Hendrik Cornelis Kruit pada masa mudanya berumur 22 tahun telah memulai penginjilan di Sulawesi. Dia berangkat bersama Nicholas Pontoh naik kapal laut dan tiba di Belawan pada tanggal 15 April 1890 dan dia mengitari daerah Bukit Barisan, mengunjungi daerah-daerah yang akan dijadikan pos pekabaran Injil. Stop. Ponto, Ya Tuan. kira-kira di mana kita berdirikan pos penginjilan di Tanah Karo?
Bagaimana kalau di sebelah sana saja, Tuan? Kelihatannya tempatnya lebih bagus, Tuan. Kalau dilihat, tempatnya kelihatan sepi. Bagaimana kalau di sini? Kelihatannya banyak orang tinggal di sini. Kalau Tuan sudah menentukan tempatnya di sana, maka saya akan mengikuti Tuan. Mari, Tuan. Haji Kruit dan Nicholas Ponto menjelajahi daerah Bukit Barisan mencari tempat yang tepat untuk mendirikan pos penginjilan. Setelah menelusuri berbagai wilayah, akhirnya Kruit memutuskan bahwa Desa Bulu Awar adalah lokasi yang paling cocok. Dataran tinggi Karo, yang kini dikenal sebagai Kaban Jahe, merupakan daerah yang memiliki kemandirian sehingga membatasi kegiatan misi penginjilan. Karena itu, Kruit memilih untuk mendirikan pos pelayanan penginjilan di Bulu Awar. Sebuah desa dengan posisi strategis di jalur medan menuju dataran tinggi Karo. Bulu Awar, sebuah desa kecil dengan jumlah penduduk sekitar 200 orang, menjadi titik awal perjalanan spiritual yang luar biasa. Di desa inilah, perubahan besar dalam kehidupan spiritual suku Karo dimulai. Pertama, Bulu Awar ini datangnya dari desa Bukit, daerah tinggi, daerah Karo. Lalu beberapa orang marga Bukit, dia pindah kemari. Sampai dia di Bulu Awar, waktu masa itu tempat air belum ada. Karena tempat air nggak ada, biasanya kalau orang Karo, orang dulu, terbuat dari bambu. Bulu Awar, dalam bahasa Karo, bulu artinya bambu. Sedangkan awar berasal dari awaren, artinya pemisahan. Desa Bulu Awar terdapat banyak bambu yang berlubang atau tidak ada pemisah pada simpul-simpul bambu. Sehingga penduduknya membangun rumah-rumah mereka dengan bambu. Bulu Awar sebuah desa kecil yang berada di pintu gerbang menuju kawasan dataran tinggi Karo. Lokasinya yang strategis menjadikannya sebagai pintu masuk perjalanan misionaris ke wilayah Karo. Pada masa lalu, masyarakat Bulu Awar masih memeluk agama tradisional. Namun, perubahan besar terjadi setelah Haji Kruit tiba dan memperkenalkan agama Kristen. Kedatangan Haji Kruit menandai babak baru dalam kehidupan beragama masyarakat Karo. Sejak saat itu, Desa Bulu Awar menjadi titik nol atau titik awal penyebaran agama Kristen di Tanah Karo. Waktu masa itu di Desa Bulu Awar itu, memang di sini daerah-daerah zaman dahulu pecandu, penjudi. Umumnya orang-orang Karo dulu, laki-laki tidak mau bekerja, cuma perempuan yang mau bekerja zaman dulu. Penginjil pertama ke Bulu Awar itu menginap di rumah opung saya karena pada waktu itu kepercayaan masih agama pemena atau animisme, masyarakat Bulu Awar tidak menerima. Ketika tempat opung saya, mereka merasa aman karena mungkin opung saya juga mungkin seperti tokoh masyarakat ya, karena punya backingan pada waktu itu. Mengapa dia putuskan di sana? Yang pertama dulu karena memang penduduknya lebih besar. Desanya lebih besar dibanding desa-desa yang lain. Kemudian kepala desanya waktu itu lebih kooperatif gitu ya, lebih ramah. Di Desa Bulu Awar, Kruit dan Ponto menyewa sebuah rumah yang menjadi pos penginjilan bagi suku Karo. Setelah dibersihkan dan diperbaiki, rumah tersebut digunakan sebagai tempat bagi suku Karo untuk berkumpul dan menjalankan berbagai aktivitas. Kruit melakukan pendekatan kepada masyarakat Karo dengan cara belajar bahasa Karo dan memakai pakaian masyarakat Karo pada saat itu. Wow, Tuan terlihat sangat bagus sekali. Sudah seperti orang Karo. Mr. Kruit, itu apa? Ini adalah sabun untuk membersihkan kulit kita. Wangi sekali ya.
Mr. Kruid kok ada 2? Ini apa nih? Ini adalah cermin untuk melihat refleksi kita. Wah, saya juga jadi 2 ya? Iya. Setelah beberapa bulan H.C. Kruid mengabarkan Injil di Bulu Hawar, H.C. Kruid mengusulkan untuk menambah tenaga pekabar Injil. Usulan ini diterima oleh Badan Sending dan dibuatlah iklan untuk dibaca masyarakat Minahasa dan terbuka kesempatan untuk menjadi pekabar Injil di Tanah Karo. Sebuah iklan dipasang di seluruh wilayah Manado untuk mencari tenaga pekabar Injil yang bersedia ditempatkan di Tanah Karo. Kriteria yang dicari adalah muda, sehat, fasih berbahasa Indonesia, bijaksana, dan lebih diutamakan yang sudah berkeluarga. H.C. Kruid dan Nicholas Ponto kemudian pergi ke Manado untuk memilih calon tenaga misi yang sudah mendaftar. Dan di Manado dia mendapatkan 4 pasangan untuk menjadi tenaga misi ke Karo. Yang pertama Guru Injil Benyamin Wenas dan dia tempatkan di desa Salabulan. Yang kedua Guru Injil Johan Pinontoan di desa Sibolangit. Dan yang ketiga Guru Injil Richard Tampenawas di desa Penangenan. Yang keempat Guru Injil Hendrik Pesik di desa Tanjung Beringin. Dan yang kelima Pendeta H.C. Kruid sendiri dan Nicholas Ponto di desa Bulu Awar. H.C. Kruid dan Nicholas Ponto menempuh perjalanan yang sangat jauh dari Manado di Sulawesi Utara ke desa Bulu Awar. Ada 8 orang keluarga misionaris lokal yang akan bekerja sama dengan H.C. Kruid dan Nicholas Ponto untuk menyebarkan Injil di Tanah Karo. Para misionaris lokal juga dikenal sebagai guru Injil. H.C. Kruid bukan hanya bergotong royong, bukan hanya mengikuti budaya masyarakat Karo saat itu, tapi juga dia mengobati masyarakat Karo. Oleh sebab itu, dalam beberapa bulan ada sekitar 40 orang masyarakat Karo telah disembuhkan dengan obat yang diberikan oleh H.C. Kruid. H.C. Kruid tidak hanya menyampaikan firman Tuhan untuk menyelamatkan jiwa, tetapi juga mengobati penyakit fisik masyarakat Bulu Awar. Berkat upayanya, saat ini sudah dibangun sebuah pusat kesehatan masyarakat yang selalu siap memberikan bantuan kesehatan kepada warga desa Bulu Awar. Saya bertugas di sini sebagai bidan desa dari Puskesmas Bandar Baru. Terima kasih kepada Bapak Penginjil yang sudah begitu besar jasanya di desa kami ini, Desa Bulu Awar. Ada yang terkena penyakit cacar, selain dia menginjil, dia juga mengobati, Pak. Jadi memang luar biasa. Dan saya juga berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena semua yang saya obati di sini, puji Tuhan, bisa dibilang sembuh. Ada orang luka-luka kaki datang ke sini. Terima kasih kepada Ibu Bidan. Dia membantu masyarakat di Bulu Hawar ini. Kaki sakit, pegal-pegal, asam lambung sering naik, sering pening, nggak bisa tidur. Saya berobat di puskesmas di desa Bulu Hawar. Dan saya terima kasih, saya bilang sama bidan desa di Bulu Hawar. Pada Agustus 1891, rumah Zending di Bulu Awar selesai dibangun. H.C. Kruid dan guru Injil dari Manado membuka sekolah untuk mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung kepada anak-anak. Langkah ini bukan hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membuka pintu harapan baru bagi generasi mendatang. Hari ini kita belajar alfabet. Kalian ikutin kata saya ya. A. B. C. Ridwan, coba baca ini huruf apa? B. B. Bagus dia. Coba kamu baca. Ini huruf apa? C. C. D. E. H. X. Y. Z. Nah, bagus kalian. Awalnya, 6 anak mulai belajar di sekolah Zending Bulu Awar. H.C. Kruid dan guru Injil dari Minahasa bergantian mengajar mereka, menjadikan sekolah ini sebagai pusat pengetahuan dan keterampilan dasar bagi anak-anak desa Bulu Awar.
Meskipun pendidikan di Tanah Karo dimulai dari sekolah kecil, semangat para guru Injil terus berkembang dari generasi ke generasi. Warisan mereka menginspirasi dan memberikan harapan baru, membangun masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Karo. Saya merasa kalau profesi sebagai guru itu adalah hal yang mulia. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun menjadi guru terhadap rasulnya, dan rasul menjadi guru terhadap orang banyak, yaitu menjadi penjala manusia. Ketika melakukan itu, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, sehingga melakukannya pun saat kapanpun tetap sukacita begitu. Bersyukur sekali kepada misionaris yang terlebih dahulu memberitakan Injil. Kalau mereka tidak ada, mungkin saya juga belum mengenal Tuhan Yesus sampai hari ini, gitu ya. Ada tantangan sebenarnya, mengapa? Karena mereka juga tahu bahwa di daerah Deli itu, orang Belanda ini melakukan penjajahan, penyerobotan terhadap tanah-tanah rakyat. Sehingga mereka tidak dapat membedakan mana sebagai orang-orang yang menjajah kepentingan ekonomi dari perkebunan, mana sebagai penginjil, begitu. Makanya orang Karo sangat curiga. Halo. Ibu sakit apa? Oh Sile, Kak Sile, rekekaji kalau belanda kasih bahan ini ha. Ku bagi berita yang perlu yang nambah hari Sile. Lalu tuh na. Gua pencatat-catat utang taya. Adalah akhir tergalari kita, suruh na kita jadi budak na. Lang tuh Sile. Tinggal langgalar pai. Ela butuh Sile. Oi. Singi suruh-suruh na Cideban. Perjalanan misi penginjilan di Tanah Karo tidaklah mudah. Berbagai tantangan dan hambatan harus dihadapi para misionaris, terutama dalam menghadapi adat istiadat orang Karo. Meski sulit, keberanian dan dedikasi misionaris berhasil membawa perubahan bagi masyarakat Karo. Sangat ditolak kehadiran Injil ini karena nama Belanda saja dianggap sebagai penjajah Karo ini. Dalam kaitan hidupnya, adatnya, itu sangat sulit mereka tinggalkan karena ada 3 hal yang harus dilakukan di Karo, yaitu adat, bicara, dan kini teken. Kedatangan Sending ke Karo itu sungguh-sungguh murni untuk mau meningkatkan kehidupan Karo supaya sama dengan saudaranya yang di Toba yang lebih dahulu menerima Injil. H.C. Kruit menghadapi tantangan berat dalam hubungannya dengan pemerintah kolonial. Kruit berjuang untuk membawa perubahan positif seperti melarang penggunaan candu. Ia harus menghadapi penolakan keras dari pihak kolonial. Pihak perkebunan berusaha membuat masyarakat Karo tetap agar mudah dikendalikan. Namun, Kruit dengan berani menolak rencana tersebut. H.C. Kruit meminta persetujuan supaya dikirimkan tenaga penginjil ke dataran tinggi, tetapi pihak kepresidenan tidak mengizinkan. Dan itulah yang membuat Kruit meninggalkan Buluh Awar. Tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Kruit, dan dia tidak secara bebas melakukan misi di sana. Jadi dia tinggalkan Buluh Awar, tapi guru-guru Injil tetap tinggal di Buluh Awar. Sebagai pengganti H.C. Kruit, Dewan Misi NZG memutuskan untuk mengutus misionaris baru bernama John Cornelis Winsgarden. Winsgarden adalah seorang misionaris yang dikirim oleh NZG untuk melayani di Pulau Sabu di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Winsgarden, misionaris muda dengan penuh semangat melakukan perjalanan yang jauh dari Pulau Sabu menuju desa Buluh Awar. Di pelayanan Winsgarden ada satu kisah yang sangat radikal dia lakukan. Saat itu ada seorang ibu melahirkan. Tetapi ketika dia melahirkan, si ibu meninggal. Dalam agama kepercayaan agama suku Karo, anak ini disebut anak tunda kais. Artinya anak pembawa sial. Mereka seakan-akan menyayangi si bayi ini, tetapi di balik itu maksudnya adalah membunuh.
Bagaikan ulindroin aku. Isenari narokan gulan kami naku. Naku kangen iku mana nandoin aku. Naku neko naku. Ukange pagining kami anakku. Si bayi ini akan pura-pura dikasih minum sama ibunya, tapi nanti ibunya akan digulingkan, dikasih tindih si bayi, dan bayi pun akan meninggal. Tampaknya kelahiran anak ini pembawa sial bagi keluarga ini. Jika dibiarkan hidup, maka akan pembawa sial bagi daerah kita. Kalau begitu kita bunuh saja anak ini. Tidak baik seperti itu. Anak itu tidak tahu apa-apa. Jangan bunuh dia. Bagaimana kalau saya merawat? Baiklah, kami setuju. Tetapi jika terjadi kesialan atau musibah atas keluargamu, maka kami keluarga tidak akan bertanggung jawab. Baik, saya setuju. Sebuah keajaiban terjadi. Bayi yang hampir menjadi korban berhasil diselamatkan oleh Winsgarden. Winsgarden merawat bayi itu dan diberi nama Sangap Tarigan Silangit. Dalam bahasa Karo, sangap berarti berkat atau keberuntungan. Mereka menyadari bahwa Tuhan yang disembah oleh Winsgarden ternyata memiliki kasih dan kuasa yang tidak terbatas. Pada akhirnya, warga Bulu Awar membuka hati mereka dan menerima pengajaran agama dari Winsgarden. Saya merasa bersyukur, bangga, dan bahagia sebagai keturunan dari Sangap Tarigan Silangit. Saya terselamatkan tubuhnya dan orang Karo khususnya terselamatkan jiwanya. Pada tanggal 20 Agustus 1893 terjadi ada pembaptisan pertama dilakukan oleh pendeta Jan Winsgarden kepada 6 orang. Dalam nama Bapa. Setelah mendengar Injil dan merasakan panggilan Tuhan, 6 orang Karo dengan penuh keyakinan dan harapan menyatakan iman mereka melalui baptisan. Momen ini bukan hanya menandai perubahan spiritual pribadi mereka, tetapi juga menegaskan awal perjalanan baru dalam kehidupan masyarakat Karo. Dan Roh Kudus. Amin. Injil menyebar dari desa Bulu Awar sampai ke desa-desa sekitar seperti desa Bukum dan Sibolangit, membawa perubahan yang luar biasa. Dalam nama Bapa. Setiap desa yang menerima Injil merasakan kehadiran harapan baru, mengubah kehidupan mereka dari kegelapan menuju damai dan sukacita yang tak terlukiskan. Saya keturunan kelima dari Opung sampai Bukit, yang adalah orang yang pertama kali dari 6 orang yang pertama dibaptis di desa Bulu Awar. Cukup bangga karena keturunan kami adalah yang pertama-tama dibaptiskan dan mengenal Tuhan Yesus. Seperti yang ada di Bible, bahwa yang tertinggal di kita adalah Roh Kudus. Roh Kudus ini akan membantu kita menyebarkan Injil. Bukan hanya untuk suku Karo aja, tetapi ke seluruh dunia. Pada 8 September 1894, di tengah pelayanannya, misionaris Winsgarden tiba-tiba mengalami sakit perut yang parah. Kondisi Winsgarden semakin memburuk, sehingga harus dipindahkan ke rumah sakit di Medan. Baru 2 tahun mengabdikan hidupnya untuk melayani masyarakat Karo, dan kini ia harus menghadapi kondisi kesehatan yang semakin memburuk. Di saat-saat terakhir hidupnya, Winsgarden meninggalkan pesan penuh harapan dan kasih sayang untuk istrinya. Sayang, sebenarnya saya ingin hidup lebih lama dan melayani banyak orang di Tanah Karo. Sayang, saya pun ingin kamu menemani saya lebih lama lagi. Namun, jika Tuhan tidak berkehendak demikian, apakah kita bisa tolak? Apakah kita akan menentang kehendak Tuhan? Jikalau Tuhan
memanggil saya pulang, aku terima. Dan bagaimana kamu di sini? Kamu tidak usah khawatir. Saya sudah menetapkan hati untuk tinggal di sini. Hingga datang seseorang yang menggantikan pelayanan kamu di tanah Karo ini. Aku bersyukur kepada Tuhan karena memiliki kamu sebagai istri saya. Tolong rawat anak kita dan berikan salam kepada orang tua saya. Pada tanggal 22 September 1894, misionaris Winsgarden yang telah mencurahkan seluruh hidupnya untuk melayani masyarakat Karo meninggal dunia akibat penyakit disentri. Meski hanya 2 tahun, kehidupan misionaris Winsgarden telah menyentuh hati masyarakat Karo, menunjukkan dengan penuh kasih bagaimana Tuhan peduli dan mencintai mereka dengan sepenuh hati. Dina Guethard, istri Winsgarden dengan penuh dedikasi dan cinta, bertekad untuk terus melayani di Bulu Awar hingga misionaris baru datang untuk meneruskan penginjilan bagi masyarakat Karo. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Dewan Misi NZG mengutus misionaris baru yaitu Menjostra sebagai pengganti Winsgarden untuk melanjutkan pekerjaan misi di desa Bulu Awar. Menjostra memulai perjalanan dari Rotterdam, Belanda. Dengan penuh semangat, ia menempuh jarak ribuan kilometer melintasi lautan menuju Pelabuhan Sunda Kelapa. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Belawan di Medan, membawa semangat dan harapan baru untuk meneruskan misi di desa Bulu Awar. Menjostra menekankan kekuatan pujian dalam pelayanan. Baginya, bernyanyi memuji Tuhan, memperkuat hati dan semangat dalam melayani, menjadikan setiap lagu sebagai sumber kekuatan dan kedekatan dengan Tuhan. 1895, Dina Guethard, istri Winsgarden, melakukan perpisahan dan meninggalkan Bulu Awar. Jadi di sana Menjostra menciptakan satu lagu untuk mengiring perpisahan dengan istri Winsgarden, Dina, dengan judul itu nomor 105 di Kitab Pendenden GBKP, Laus Mekam Menjuah-juah. Kita latihan ya. 1, 2, 3, ya. Laus Mekam Menjuah-juah. Tolong jaga anak ini baik-baik. Laus Mekam Menjuah-juah, di Batamin Rebanu tua. Laus Mekam Menjuah-juah, di Batamin Rebanu tua. Pada 3 April 1896, Pendeta Menjostra memimpin perjamuan kudus pertama di desa Bulu Awar. Sebuah momen sakral yang menandai awal perubahan besar dalam kehidupan rohani masyarakat Karo. Terimalah roti ini sebagai tanda bahwa kita menghormati tubuh Kristus yang telah dipecahkan bagi kita. Makanlah. Minumlah darah Yesus
Ambillah, minumlah. Sejarah orang Karo menyimpan momen-momen penting yang tercatat dalam perjalanan desa Bulu Awar. Tempat di mana setiap peristiwa membawa perubahan, harapan, dan berkat yang terus hidup di hati masyarakatnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Setelah menerima perjamuan kudus pertama dari misionaris Menjostra, kehidupan warga Bulu Awar berubah selamanya. Tanggal 24 Desember 1899, gereja pertama di Bulu Awar didirikan dan diberkati. Pada saat bersamaan, diadakan perayaan Natal pertama kali dalam bahasa Karo di gereja Bulu Awar. Dengan penuh harapan dan rasa syukur, 25 jemaat merayakan kelahiran Kristus dan memulai babak baru dalam perjalanan iman mereka. Para misionaris datang dengan cinta dan pengabdian, menyembuhkan yang sakit, mengajarkan membaca dan menulis, serta mencerminkan kasih Tuhan. Berkat dedikasi mereka, Injil menyentuh hati masyarakat Karo. Pendeta Wilson Tarigan dengan sepenuh hati meneruskan misi mulia ini, menjadikan hidupnya sebagai cahaya yang menerangi dan memberi kekuatan bagi masyarakat Karo. Ke sebelah dulu ya. Aku mau menjadi saksi Kristus. Aku mau melakukannya. Dari dulu yang tidak datang ke gereja, mencuri, meresahkan orang tua, dan itu mengalami banyak sekali perubahan ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus. Akhirnya saya menyerahkan kehidupan saya untuk bisa dipakai menjadi pendeta di GBKP. Proses ini bukan hal yang gampang, tapi inspirasi daripada Zending menguatkan hati saya untuk boleh terus meneruskan pelayanan Tuhan Yesus di dalam kehidupan GBKP dan dunia ini. Karena itu apa yang telah dilakukan Zending betul-betul memberikan semangat untuk visi ke depan menjadi seorang pendeta yang boleh menyentuh kehidupan manusia seutuhnya. Firman Tuhan itu betul-betul hadir dan kuasa Tuhan itu hadir di tempat ini. Misi saya pada hari ini, saya juga harus melanjutkan pengabaran Injil itu tersebut. Terima kasih, menjuah-juah. Setelah gereja berdiri dan jemaat mulai berkembang, NZG memutuskan untuk membawa Injil ke dataran tinggi yang kini dikenal sebagai Kaban Jahe. Dalam semangat kerjasama dengan RMG, mereka mengirim misionaris Hendrik Guilame untuk melanjutkan misi suci ini, menyebarkan harapan dan iman ke wilayah baru yang memerlukan cahaya kasih Tuhan. Hendrik Guilame dengan penuh dedikasi dan semangat mendirikan pos penginjilan di Desa Bukung, menjangkau dataran tinggi Karo dengan kasih dan komitmen. Bersama Martin Siregar, seorang guru agama dari Batak Toba, mereka membawa cahaya iman ke daerah terpencil ini, menanamkan harapan dan perubahan yang mendalam di hati masyarakat yang mereka layani. NZK kemudian mengirimkan misionaris J. Hanuman yang dengan penuh pengabdian dan ketulusan hati menerjemahkan dan menyebarkan perjanjian baru ke dalam bahasa Karo. Usahanya tidak hanya membuka akses baru bagi masyarakat Karo untuk memahami Injil, tetapi juga mengukir jejak yang mendalam dalam sejarah spiritual mereka. Pada tahun 1903, menjelang akhir pelatihan medisnya, misionaris Vandenberg tiba di Bulu Awar bersama istrinya. Dengan bantuan misionaris J. Hanuman, mereka mendirikan klinik penyakit kusta, sebuah langkah penting yang membawa harapan baru bagi pasien kusta di Tanah Karo. Baru tahun 1903, pendeta Vandenberg dan J.H. Neumann dan mereka inilah yang membangun klinik rumah sakit kusta Lausumomo. Kemudian klinik juga
asal usul Rumah Sakit Umum Kabanjahe begitu. Jadi melalui mereka lah itu dapat dilakukan. Saat ini, Rumah Sakit Umum Kabanjahe merupakan rumah sakit terbesar di Karo. Mengabdikan diri untuk melayani setiap penduduk dengan penuh kasih. Namun, pelayanan kesehatan ini dimulai dari sebuah klinik sederhana di Lausimomo yang khusus merawat pasien penyakit kusta. Kita tahu bahwasannya penyakit kusta itu kan disebabkan oleh kuman. Ketika penyakit itu dianggap oleh masyarakat pada zaman dulu itu sebagai penyakit kutukan, sehingga mereka itu diasingkan ke hutan-hutan, bahkan ke tempat-tempat terpencil. Jadi memang pada saat itu mental mereka pun udah memang sangat rusak. Karena banyak penyakit kusta, sehingga pendeta ini memberikan edukasi kepada tokoh-tokoh adat pada zaman dulu. Jadi panitua-panitua adat itu dikumpulkan untuk bisa berembuk mereka, menyiapkan sebuah tempat. Akhirnya ketua adat setuju, jadi menyiapkan sebuah tempat pemukiman yang dimana letaknya jauh dari masyarakat rame, terdapat sumber air. Dan itulah dikatakan tempat itu dinamakan Lausimomo. Seperti itulah bentuk pelayanan yang dipersiapkan oleh Nederland Zending Genootschap melalui pendeta Van den Berg, itu untuk memberikan kesehatan melalui firman Tuhan kasih kepada masyarakat Karo. Para misionaris memberikan harapan dan kasih kepada mereka yang paling rentan dan terpinggirkan. Dengan mendirikan klinik dan membangun gereja, mereka tidak hanya memberikan pengobatan, tetapi juga harapan akan kehidupan baru. Pada 9 September 1907, dalam kebaktian dia datang pembaptisan kepada 300 orang penderita kusta. Itu. Jadi kesaksian mereka mengatakan bahwa dengan menerima Injil, jiwa dan raga kami diselamatkan. Jangan kendor ke itu anak. Kita sebagai dokter itu tidak bisa hanya datang periksa pasien, tapi kita harus bisa memberikan anamnesa yang baik, memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat Karo, sehingga mereka tergerak seperti misi pelayanan Zending yang terdahulu, menjemput bola. Tidak bisa kita bergerak di tempat, tapi kita itu bisa memberikan pelayanan kasih keluar-luar, sehingga melalui talenta yang kita punya, masyarakat Karo bisa menjadi lebih sehat lagi tentunya. Yesus Kristus datang ke dunia dalam kerendahan dan kesederhanaan, menyentuh setiap hati dengan kasih-Nya. Para misionaris mengikuti jejaknya, mengorbankan segalanya untuk menyebarkan Injil. Dengan berdirinya gereja pertama di dataran tinggi Kabanjahe, mereka telah menanam benih iman di tanah Karo. Benih iman itu telah tumbuh, memicu kebangkitan rohani yang mendalam di tengah masyarakat Karo. Hari ini, sebagai pendeta muda, guru, bidan, dan dokter, kami berkumpul membawa bunga sebagai simbol penghormatan kepada para penginjil yang telah mengorbankan nyawa mereka demi suku Karo. Setiap doa yang kami panjatkan, setiap pelajaran yang kami ajarkan, dan setiap nyawa yang kami selamatkan adalah buah dari pengorbanan mereka. Saat ini kami berdiri di depan makam para penginjil. Kami ingin mereka tahu bahwa warisan kasih dan dedikasi mereka terus hidup dalam setiap langkah kami. Kami berjanji untuk meneruskan semangat dan menghargai setiap pengorbanan para penginjil demi masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
Masyarakat Karo di Indonesia menjaga tradisi yang diwariskan dengan penuh hormat. Di tengah perjalanan hidup yang penuh tantangan, iman, pendidikan, dan pelayanan kesehatan menjadi pilar-pilar kokoh yang menopang kehidupan masyarakat Karo. Sebagai orang beriman, sebagai orang GBKP, kita juga harus mengabarkan Injil, meninggalkan zona nyaman kita, bergerak memberi diri kita demi kebaikan orang lain, demi semua umat manusia yang sudah ditebus oleh Tuhan melalui darah dan nafas Kristus. Dari sebuah desa kecil di Sumatera Utara, Injil berkembang dan menjangkau wilayah yang lebih luas. Pada tahun 1441, sidang raya pertama gereja GBKP menjadi saksi penghabisan buah pendeta pertama dari suku Karo. Saat ini, gereja GBKP berdiri sebagai lambang pengharapan dengan 500 pendeta yang memimpin 1.200 gereja. Lebih dari 70% orang Karo telah merasakan kehadiran Yesus dalam hidup mereka. Dengan penuh harapan, berdoa agar cinta dan kasih Injil yang menyentuh suku Karo ini terus menyebar hingga ke ujung bumi. Bahwa benih Injil yang sudah ditanamkan di Bulu Hawa. Benih Injil berkembang. Benih Injil dari Karo. Dari tempat inilah. Untuk memberitakan Injil. Benih Injil dari Karo sampai seluruh dunia. Sampai seluruh dunia. Untuk seluruh dunia. Salam Marturia, tetap berberita. Kita adalah benih gereja untuk seluruh dunia. Salam Marturia, tetap berberita. Lanai bokam ku togan Surah-suradu hatiku ku berdalam Endah aku oh Tuhan Ku walukan kiri seram Sempat tidur aku seku kemuliaan Sabar kau nade Sabar kau Bapa Tuhan mesin jaga ikam druana Keleng atena man anda Cukup mendakan